Halo, selamat pagi semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengertian dari korespondensi satu-satu dan contoh-contohnya. Namun, sebelum itu kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara menentukan banyak pemetaan dari suatu relasi. So, simak video ini sampai habis ya. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang menentukan banyak suatu pemetaan. Sini diketahui himpunan A anggotanya A, B, dan C. Sedangkan himpunan B anggotanya 1 dan 3. Pertanyaannya, berapa banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B? Nah, kalau di sini dikatakan himpunan A ke himpunan B, berarti A di sini sebagai domainnya atau daerah asal, dan B di sini sebagai kodomain atau daerah tujuannya. Nah, jika ditanya pemetaan, berarti kamu harus tahu dulu apa pengertian pemetaan itu. Ingat pelajaran yang sudah lewat, bahwa pemetaan adalah nama lain dari fungsi. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota domain ke tepat satu anggota pada kodomain. Oke, jika sudah paham pengertiannya, maka mari kita cek satu persatu kemungkinannya. Nah, kemungkinan yang pertama, A kita pasangkan ke 1, B kita pasangkan ke 1, C juga kita pasangkan ke 1. Coba cek apakah ini merupakan pemetaan? Iya, karena setiap anggota di A sudah dipasangkan tepat 1 pada B. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, A kita pasangkan ke 3, B ke 3, C juga ke 3. Masih merupakan pemetaan ya. Next, A ke 1, B ke 1, C ke 3. Kemudian, A kita pasangkan ke 1, B ke 3, C ke 3. Kemudian berikutnya, A ke 1, B ke 3, C ke 1. Kemudian, A ke 3, B ke 1, C ke 1. Nah, selanjutnya, A ke 3, B ke 1, C ke 3. Nah, terakhir, A ke 3, B ke 3, dan C ke 1. Nah, pemetaan-pemetaan ini boleh dicek ya, apakah memang betul sudah pemetaan atau ada yang salah. Nanti boleh dicek. Nah, kemungkinannya ada lagi atau tidak? Tidak ada lagi, berarti hanya 8 ya. Nah, sebenarnya untuk menentukan pemetaan ini ada rumusnya. Karena kalau misalkan anggotanya cuma 3 dan 2, itu kan masih sedikit. 8 banyak pemetaannya. Bagaimana jika nanti anggotanya 5 ataupun 10? Maka akan semakin banyak pemetaan yang akan kita gambarkan. Maka untuk itu, untuk selanjutnya nanti, jika ditanya menentukan berapa banyak pemetaan, cukup kita menggunakan rumus untuk menjawabnya tanpa harus menggambarkan satu per satu, karena akan banyak itu nanti. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan menentukan banyak pemetaan menggunakan rumus. Ya, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dapat ditentukan oleh rumus NB dipangkatkan dengan NA. NB itu apa? Iya, NB adalah banyak anggota dari himpunan B. NA berarti banyak anggota dari himpunan A. Maka jika misalkan ditanya dari A ke B, maka
banyak himpunan B dipangkatkan dengan banyak himpunan A. Jika ditanya dari B ke A, maka banyak pemetaannya, iya tinggal dibalik saja ya, NA dipangkatkan dengan NB. Seperti itu. Masuk kita ke contoh. Diketahui A anggotanya 2 dan 4. B anggotanya A, B, C, D, dan E. Tentukanlah banyak kemungkinan pemetaan dari A ke B. Ingat ya, dari A ke B. Maka kita tentukan terlebih dahulu banyak anggotanya. Ya, NA sama dengan 2. Tinggal dihitung saja ya. Banyak anggota berarti hitung banyak anggotanya. Ada 2 anggotanya A, kemudian B, hitung anggotanya berapa? 5. Nah, sekarang banyak pemetaannya tinggal menggunakan rumus saja. Tidak perlu gambar-gambar seperti yang tadi. Ya. Karena yang ditanya pemetaan dari A ke B, maka menurut rumus kita gunakan NB atau banyak anggota B dipangkatkan dengan NA atau banyak anggota A. Tinggal gantikan saja nilainya. NB-nya berapa? 5 pangkat 2. Ya, cari hasilnya berapa? 25. Maka tidak perlu kita gambar-gambarkan diagram panahnya sampai 25. Capek kan? Maka supaya mempersingkat waktu dan tenaga, kita gunakan langsung rumus. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke korespondensi satu-satu. Nah, kita pahami dulu ya apa pengertiannya. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota pada himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B dan juga sebaliknya. Nah, nanti kamu bisa bedakan ya dengan fungsi. Oke, menurut definisinya ini bisalah kita peroleh aturan korespondensi satu-satu, singkat K11 ya. Nah, yang pertama, domain dan kodomain tidak boleh bercabang. Nah, tadi kan di situ yang huruf bertinta merah. Nah, itu kan sebaliknya. Artinya kodomainnya juga harus seperti itu. Maka bisa kita buat aturan yang pertama, domain dan kodomain tidak boleh bercabang. Artinya apa? Tidak boleh lebih dari satu pasangannya. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, domain dan kodomain tidak boleh kosong. Artinya, semua anggota domain dan kodomain harus berpasangan. Sampai di sini paham ya? Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Di sini ada 2 himpunan, himpunan A, anggotanya A, B, C, D, himpunan B, 1, 2, 3, 4. Nah, relasinya kira-kira seperti ini. Akan kita cek apakah relasi ini merupakan korespondensi satu-satu atau bukan, menurut aturan yang telah kita sepakati tadi. Nah, sekarang kita cek yang A. A di sini sebagai domain, B di sini sebagai kodomain. Nah, nanti aturan ini harus berlaku pada domain dan kodomainnya ya. Nah, yang A, kita lihat apakah ada anggota yang bercabang. Bercabang artinya pasangannya lebih dari 1. Tidak ada ya. Apakah ada yang kosong atau tidak punya pasangan? Tidak ada, semua punya pasangan. Sekarang kita cek yang B atau kodomain. Apakah ada yang bercabang? Tidak ada. Apakah ada yang kosong? Tidak ada. Berarti aturan yang pertama dipenuhi, aturan yang kedua juga terpenuhi. Artinya relasi ini merupakan korespondensi satu-satu. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk bagaimana contoh penggunaan korespondensi satu-satu pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama adalah setiap negara dan lagu kebangsaannya. Nah, betul ya, setiap negara pasti punya satu lagu kebangsaan dan akan berbeda dengan negara
yang lain. Nah, kemudian yang kedua, setiap siswa dan nomor induknya. Siswa yang satu pasti berbeda nomor induknya dengan siswa yang lain, tidak mungkin sama, ya. Berarti yang ketiga, setiap sekolah dan kepala sekolah. Jelas ya? Nah, ini dia beberapa contoh penggunaan korespondensi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada banyak contohnya di internet, silakan kalian cari sendiri. Oke? Next, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan banyak korespondensi satu-satu. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana mencari banyak pemetaan. Sekarang kita mencari banyak korespondensi satu-satu. Apakah nanti ada lagi rumusnya? Kita lihat ya. Nah, di sini diketahui himpunan A anggotanya A dan B, himpunan B anggotanya 1 dan 3. Pertanyaannya, berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B? Nah, sekarang kita boleh pergunakan ini dulu ya, diagram panah dulu untuk mengeceknya, mengecek kemungkinannya. Nah, kita buat diagram panahnya. Yang pertama, kemungkinannya A kita pasangkan ke 1, B ke 3. Jelas ya, ini merupakan korespondensi satu-satu. Ada kemungkinan yang lain kira-kira? Iya, masih ada ya. A kita pasangkan ke 3, B juga kita pasangkan ke 1. Seperti ini juga boleh ya, asal tadi aturannya tidak boleh bercabang dan tidak boleh ada yang kosong. Maka banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B pada soal ini adalah 2. Nah, sebenarnya ada rumusnya. Ini dia. Pada korespondensi satu-satu bisa kalian lihat itu NA atau banyak anggota A akan sama banyaknya dengan anggota himpunan B. Maka di sini bisa langsung kita simbolkan dengan N ya. Maka untuk menentukan rumus banyak korespondensi satu-satu adalah dengan mencari N faktorial namanya. Kalau tanda seru itu dibaca faktorial ya. N faktorial sama dengan N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikalikan sampai ke 1. Nah, kita lihat penggunaan rumusnya. Contoh, jika N-nya sama dengan 4, berarti 4 faktorial yang dicari ya. Maka 4 akan kita kalikan ketiga, kalikan kedua, menurun sampai ke 1. Maka tinggal cari hasilnya sama dengan 24. Nah, coba kita pakai rumus ini dengan soal yang ini tadi. Anggotanya 2 tadi ya. Anggotanya 2, anggota A2, anggota B2. Maka rumusnya, kalau menurut rumus, berarti kita cari adalah 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa? 2. Oke, tapi karena 2 di sini kan mau kita gambarkan pun kan masih sedikit. Pakai rumus boleh, pakai gambar boleh. Namun jika misalkan anggotanya sudah banyak, misalkan 6 tidak mungkin kita gambar satu persatu. Diagram panahnya akan banyak. Makanya gunakan rumus saja. Berarti kalau misalkan 6 banyak anggotanya, maka 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 menurun sampai dikalikan ke 1. Nah, baru dicari hasilnya berapa. Seperti itu ya. Gampang kan? Oke. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, dari himpunan pasangan berurutan di bawah ini, yang merupakan korespondensi satu-satu adalah. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk menentukannya, kalian lihat angka pertama dan angka yang kedua setiap pasangan. Jika ada yang berulang, berarti bukan merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang kita cek option yang A. Kita lihat dulu angka yang pertama ya, setiap pasangan. Pasangan yang pertama 1,
2. Nah, untuk pasangan yang ketiga itu, duanya berulang, maka otomatis A bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kemudian yang B, kita lihat angka yang pertama dulu ya. Setiap pasang minus 1, 0. Nah, berulang lagi minus satunya. Maka otomatis B bukan merupakan korespondensi satu-satu. Yang C sekarang. Terlebih dahulu lihat angka yang pertama ya. 1, 2, 3, 4. Oke, tidak ada yang berulang ya. Tidak ada yang berulang berarti pasangannya 1. Kemudian sekarang kita cek angka yang kedua. Angka yang kedua ini adalah domainnya. Karena kalau korespondensi satu-satu, domain dan kodomainnya tidak boleh berulang angkanya. Kalau berulang berarti iya pasangannya lebih dari 1. Baik, angka yang kedua 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya berbeda, angkanya berbeda. Maka bisa dipastikan C merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita cek option D. Apakah salah? Memang kita cek ya. Nah, kita cek terlebih dahulu angka yang pertama setiap pasangan. Minus 1. Nah, ternyata memang salah ya. Karena pasangan yang pertama dan pasangan yang kedua, angka pertamanya atau domainnya berulang. Berarti dia bercabang nanti. Kalau bercabang berarti bukan merupakan korespondensi satu-satu. Seperti itu ya cara menentukannya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Di antara pasangan himpunan berikut, manakah yang dapat berkorespondensi satu-satu? Nah, di sini ada option A dan option B. Nah, ingat, jika kedua himpunan itu dapat berkorespondensi satu-satu, syarat di awalnya yaitu banyak anggotanya harus sama. Ya, kalau berbeda berarti nanti ada salah satu yang bercabang, ya kan? Oke, kita cek yang A. Nah, di sini kita cari dulu berapa banyak anggota dari himpunan P. Kita lihat himpunan P adalah himpunan hari yang berawalan huruf S. Hitung saja, yang berawalan huruf S berarti Senin, Selasa, dan Sabtu. Maka banyak himpunan P adalah 3. Ya. Sekarang yang Q. Q adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Bilangan ganjil yang kurang dari 10 berarti jabarkan. 1, 3, 5, 7, 9. Hitung berapa banyaknya? Iya, 5 ya. Nah, kita lihat apakah banyak anggota P sama dengan banyak anggota Q? Tidak ya. Karena tidak sama banyak anggotanya, maka bisa dipastikan yang P dan Q tidak akan dapat berkorespondensi satu-satu. Sekarang kita cek yang B. Nah, kita tentukan dulu ya, banyak anggota R dan banyak anggota S. Sekarang yang R kita tinjau. R adalah himpunan dari X, sedemikian sehingga X kurang dari 7, di mana X anggota bilangan prima. Anggota bilangan prima yang kurang dari 7. Iya, 2, lagi 3, 5. 7 ikut atau tidak? Tidak, karena itu kurang dari ya. Oke, berarti cuma 3 anggotanya, maka NR-nya 3. Kemudian S. S adalah himpunan faktor dari 9. Kalau dikatakan faktor berarti angka yang membagi habis 9. Berapa saja itu? Yang pertama angka 1, 3, dan kemudian 9. Ada berapa banyaknya? Iya, 3 ya. Maka banyak anggota S atau NS-nya sama dengan 3. Oke, bisa kelihatan. Maka NR itu sama dengan NS. Bisa dipastikan R dan S bisa dapat mungkin berkorespondensi satu-satu. Seperti itu ya.
Oke, terakhir, nomor 3. Di antara diagram panah berikut, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, ini gampang ya. Kita lihat satu persatu. Gambar yang pertama kita lihat dulu. Nah, ingat aturannya ya. Untuk menentukan korespondensi satu-satu, pada diagram panah ingat 2 aturan yang tadi. Tidak ada yang bercabang dan tidak ada yang kosong. Gambar yang pertama sudah jelas ada yang bolong di situ, ada yang kosong maksudnya. Terus ada yang bercabang, maka tidak merupakan korespondensi satu-satu. Gambar yang kedua. Nah, di domainnya di himpunan A sudah pas, namun kodomainnya himpunan B ada yang bercabang, ada juga yang kosong. Jadi harus keduanya ya. Maka ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Yang gambar yang ketiga. Nah, ini jelas. Semua anggotanya mempunyai pasangan dan pasangannya satu, B juga seperti itu. Maka merupakan korespondensi satu-satu. Gambar keempat yang di bawah. Nah, di sini ada yang walaupun semuanya sudah berpasangan, namun ada yang bercabang, lebih dari satu pasangannya. Maka ini bukan korespondensi satu-satu. Nah, yang selanjutnya kita cek yang A. Yang A semuanya sudah berpasangan, pasangannya juga tepat satu. Kita cek yang B, kodomainnya. Ya, semuanya sudah berpasangan dan pasangannya juga tepat satu. Maka relasi ini merupakan korespondensi satu-satu. Terakhir. Nah, kita lihat A semuanya sudah berpasangan, juga tepat satu, namun kodomainnya ada yang kosong, ada juga yang berpasangan. Maka ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, bisa dipahami kan sampai di sini? Baiklah. Baik, sekian dulu penjelasan Miss pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Bye!